Halo semua, selamat datang kembali di channel Living Together. Kalau di video sebelumnya, saya telah menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya mendapatkan Ethereum Spolia Testnet melalui Faucet. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya melakukan bridging dari Ethereum Spolia Testnet ke zkSync Spolia Testnet. Oke, langsung saja masuk ke browser. Kalian bisa langsung ketikkan zkSync Spolia Bridge dan langsung masuk ke websitenya zkSync portal.zkSync.io. Oke. Di sini di wallet MetaMask saya sudah mendapatkan Ethereum Spolia Testnet melalui Faucet sebelumnya. Bisa kalian lihat di akun wallet kedua saya. Kalian langsung bisa konekkan wallet jika kalian yang sudah memiliki MetaMask dan memiliki Spolia ETH. Bagi kalian yang masih bingung mengenai cara mendapatkan Spolia ETH melalui Faucet, kalian bisa tonton di video sebelumnya mengenai cara mendapatkan Spolia ETH melalui Faucet. Dan bagi kalian yang sudah, kalian bisa langsung konekkan wallet, sambungkan wallet ke zkSync. Oke, klik connect. Dan sudah tersambung. Oke, mungkin bagi kalian yang masih bingung mengenai apa sih itu bridge, khususnya dalam teknologi blockchain. Oke, jadi singkatnya bridge seperti arti katanya yaitu jembatan. Nah, dalam konteks teknologi blockchain, ini adalah mekanisme yang memungkinkan dua blockchain yang berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar data atau aset satu sama lain. Kalau dalam case ini kita berbicara mengenai Ethereum Spolia Testnet dan zkSync Spolia Testnet, yang artinya Ethereum Spolia Testnet akan kita ubah menjadi zkSync Spolia Testnet, dimana seperti yang kita tahu Ethereum Spolia Testnet ini merupakan jaringan testnet Ethereum layer 1, sedangkan zkSync Spolia Testnet ini adalah jaringan testnet layer 2. Nah, karena setiap blockchain biasanya berdiri sendiri, yang artinya punya konsensus, token, dan arsitektur masing-masing. Nah, bridge ini dibutuhkan agar pengguna seperti kita ini bisa mengirim aset dari satu blockchain ke blockchain lain atau lintas chain, menggunakan aset tertentu di ekosistem lain, dan bisa juga membangun aplikasi lintas chain atau cross chain di apps. Kalian bisa lihat sebelumnya saya masih ada transaksi saya yang memang belum selesai. Saya melakukan bridge, tapi sebaliknya dari zkSync Spolia Testnet ke Ethereum Spolia Testnet, jadi masih proses. Tapi ini kita bakal skip aja karena kita bakal langsung mempraktekkan melakukan bridge dari Spolia ETH ke zkSync Spolia. Kalian bisa letakkan value berapapun, misalnya 0,01. Kalau sudah, kalian klik continue, klik I understand, proceed to bridge now. Oke, dan otomatis bakal muncul pop-up dompet kripto kalian. Di sini saya menggunakan MetaMask, maka saya klik confirm dan kita tunggu transaksi berjalan. Kalian bisa lihat riwayat transaksi, request L2 transaction, di confirm dan masih proses. Kalian bisa cek jaringan zkSync Spolia Testnet kalian apakah sudah tersedia di wallet kalian. Kalau memang belum ada, kita bisa menambahkannya secara manual. Kalian bisa buka chainlist untuk melihat RPC server address-nya dan juga chain ID-nya. Kalian bisa langsung klik connect wallet. Jika tidak bisa, maka kalian harus menambahkannya secara manual. Kalian copy RPC server address-nya dan juga kalian ingat chain ID-nya. Add a custom network dan kalian isi network name, default RPC URL, dan chain ID dan juga currency simbolnya. Kalian paste, add URL, dan tambahkan chain ID-nya 300.
dan currency simbol mata uangnya ETH. Langsung bisa kalian lihat di network GK-Sync Sepolia Testnet sudah ditambahkan. Nah, sebagai informasi tambahan sekaligus kita menunggu proses transaksi, dalam mekanisme bridge dalam teknologi blockchain ini setidaknya ada 4 mekanisme yang digunakan. Tapi yang populer itu ada 2 mekanisme, yaitu yang pertama lock and mint dan juga yang kedua burn and mint. Jadi bisa kalian lihat ini adalah gambaran sederhana dari mekanisme bridge, lock and mint, dimana dalam lock and mint seperti kalimatnya yang berarti kunci dan cetak, dimana nanti aset awal kita di chain asal ini bakal dikunci oleh smart contract atau kustodian gitu. Nah, nanti aset barunya ini bakal dicetak di chain atau rantai tujuan. Kalau dalam case Sepolia IT dan GK-Sync Sepolia ini kita ibaratkan nanti Sepolia IT-nya ini bakal dikunci dan di rantai GK-Sync Sepolia ini nanti bakal dicetak token GK-Sync Sepolia testnetnya berdasarkan arahan dari smart contract. Nah, berbeda dari lock and mint, kalau kita berbicara burn and mint yang berdasarkan katanya yang artinya bakar dan cetak. Nah, maksudnya adalah nanti aset aslinya, aset awalnya di chain awal ini bakal dibakar, atau dalam arti katanya di burn. Nah, nanti informasi pembakaran ini diverifikasi di chain tujuannya. Nah, nanti chain tujuan lalu mencetak atau melakukan mint token yang setara. Nah, lalu 2 mekanisme dalam bridge lainnya itu adalah liquidity based bridge dan yang satu lagi itu state proofs. Tapi dalam video kali ini saya tidak akan menjelaskan lebih dalam mengenai kedua mekanisme tersebut, mungkin di video selanjutnya. Nah, berbicara mengenai mekanisme yang digunakan dalam bridge, lalu mekanisme apa nih yang digunakan dalam mekanisme bridge dari Sepolia IT ke GK-Sync Sepolia? Nah, ini menarik teman-teman, karena kalau berbicara mengenai bridge yang dilakukan dari Sepolia IT ke GK-Sync Sepolia ini memang mirip mekanismenya dengan lock and mint, tetapi dengan pendekatan khas GK Rollup, yaitu dengan menggunakan mekanisme proof based bridging. Jadi ada plusnya yaitu adalah proof based bridging. Nah, lalu proof based bridging ini apa? Ini artinya adalah mekanisme yang menggunakan bridge yang menggunakan mekanisme berbasis bukti atau validasi. Nah, jadi nanti mekanismenya tetap lock and mint secara prinsip, tapi dengan proses pembuktian kriptografi atau namanya GK proof khas layer 2 rollup. Jadi kalau bisa kita gambarkan, Sepolia IT-nya ini bakal nanti dikunci dalam kontrak bridge GK-Sync di jaringan Sepolia. Nah, lalu nanti sistem GK-Sync ini bakal membuat semacam zero knowledge proof gitu, bukti semacam proses pembuktian kriptografi untuk semua transaksi termasuk deposit. Nah, lalu nanti bukti ini bakal diverifikasi oleh kedua-dua rantai, yaitu oleh layer 1 Ethereum Sepolia dan layer 2 yaitu GK-Sync Sepolia. Nah, setelah validasi ini selesai, GK-Sync bakal mencetak GK-Sync Sepolia, mencetak kredit ETH ke address wallet layer 2 kalian, yaitu GK-Sync Sepolia testnet di chain tujuan. Oke, sudah hampir selesai. Dan selesai. Kita bisa cek ke wallet dan sudah bertambah 0,014 GK-Sync Sepolia testnet. Oke, kita masuk ke Explorer, kita lihat. Dan ya, memang benar sukses. Oke, lalu pertanyaan terakhir yang mungkin muncul di benak kalian gitu kan. Lalu kenapa sih alasannya developer, builder atau penguji blockchain itu melakukan bridging dari Sepolia IT ke GK-Sync Sepolia? Sebenarnya banyak alasannya teman-teman. Seperti yang kita tahu, Sepolia IT ini layer 1 dan GK-Sync Sepolia ini adalah layer 2, yang artinya dibandingkan dengan layer 1, layer 2 akan menyediakan transaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan layer 1, karena pada umumnya beberapa developer yang menggunakan GK-Sync Sepolia ini memiliki alasan atau purpose tujuan. Mereka biasanya mau melakukan testing aplikasi di jaringan GK-Sync dikarenakan layer 2 GK-Sync Sepolia ini relatif lebih cepat dibandingkan dengan Sepolia IT. Nah, untuk mendapatkan GK-Sync Sepolia, mereka pada umumnya, pada lazimnya mereka
melakukan bridge karena ETH asli Sepolia ini tidak bisa langsung dipakai di zkSync, harus di bridge ke zkSync Sepolia testnet baru mereka bisa melakukannya menggunakan token zkSync Sepolia testnet untuk melakukan testing aplikasi di jaringan. Mereka juga terkadang melakukan simulasi pengalaman pengguna asli dengan proses bridge, melakukan simulasi proses bridge seperti di mainnet. Nah, pengguna dan developer ini bisa belajar cara menggunakan wallet, bridge, dan juga melakukan transaksi dengan menggunakan testnet yang tidak mengorbankan real value atau nilai asli dari aset kripto kalian. Terkadang mereka juga mempersiapkan di apps, smart contract, atau program yang sedang mereka buat sebelum deploy ke mainnet. Banyak project diuji coba dulu di testnet zkSync pada umumnya. Nah, setelah yakin aman dan stabil bahwa program bisa dideploy ke mainnet, baru mereka melakukan deploy ke zkSync mainnet. Jadi kesimpulannya untuk video kali ini adalah orang pada umumnya melakukan bridge ya untuk efisiensi, akses lintas chains, dan juga testing. Bridge bukan hanya berbicara mengenai Sepolia ETH ke zkSync Sepolia, tetapi banyak bridge yang bisa dilakukan antar blockchain lainnya. Nah, bridge ke zkSync Sepolia ini khusus memang dilakukan untuk uji coba aplikasi layer 2 secara cepat dan tentunya hemat biaya. Nah, lagi-lagi tentunya token testnet ini bukan untuk tujuan komersial ataupun investasi, karena ini adalah testnet. Oke, mungkin saya cukupkan segitu dulu. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika ada saran, komen, tambahan, ataupun apapun itu, kalian bisa ajukan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, komen, bagikan ke teman-teman kalian siapapun itu yang tertarik dengan teknologi blockchain dan ingin belajar lebih dalam mengenai teknologi blockchain. Terima kasih. With your smile, now the sunshine brings the light.